Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tanah Jawa, saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dari Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang tak pernah bertengkar? Entah itu di luar rumah atau juga di dalam rumah kita sendiri. Pasti sekali-sekali pernah terjadi keributan dan pertengkaran. Soalnya saudara-saudara, sebenarnya adalah bagaimana kita menangani keributan itu. Bagaimana kita mengatasi persoalan itu. Ada cara yang gampang saudara-saudara. Misalnya ada dua anak yang sedang bermain kelereng. Lalu tiba-tiba ada suasana pertengkaran, yang satu kemudian berkata, "Saya tidak mau lagi main sama kau." Lalu temannya menimpali, "Saya juga tak mau untuk main lagi sama kau." Saudara-saudara, maka kemudian pertengkaran pun berakhir. Lalu saudaraku, bagaimana kalau suami istri juga melakukan hal yang sama? Apakah ada yang bereaksi seperti anak kecil tadi ketika terjadi pertengkaran? Ketika terjadi pertengkaran itu, si istri berkata, "Sudah, ceraikan saja aku." Lalu suami juga berkata, "Aku akan ceraikan kau." Coba kita bayangkan saudara-saudara, kalau dalam setiap pertengkaran hal itu terjadi, maka mereka menyelesaikan persoalannya dengan cara itu. Bisa-bisa saudara tiap bulan kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, tak berakhir. Namun tentu saudara setuju berkata, "Pak Pendeta, komitmen suami istri untuk hidup bersama tidaklah bisa dibandingkan dengan anak kecil yang main kelereng tadi." Saya setuju, benar sekali saudara-saudara. Di samping itu saudara-saudara, ada juga perang terbuka antara suami dan istri. Mereka saling memaki, mereka emosinya tinggi, bagaimana menghancurkan lawannya selumat-lumatnya dengan kata-kata dan juga teriakannya. Matanya melotot hampir mau keluar, dan suasana panasnya pun seperti LPG. Setiap kata yang dikeluarkan dimaksudkan untuk menyakiti dan menghancurkan. Semakin sakit hati lawannya, semakin puas hati ini. Betul nggak? Lalu si istri gebrak meja, suami banting pintu, kalau perlu piring dan gelas pun akan berterbangan. Ada cara lain lagi saudara-saudara yang sering kita temukan. Perang dingin, berhari-hari tak mau teguran, berpandangan pun tak sudi. Namun dalam hati masih ada rasa benci, ada rasa sakit. Dan bahkan mungkin suatu waktu kembali akan meletus dengan eskalasi yang lebih hebat. Saudara, menangani pertengkaran suami istri, sebenarnya kita punya satu cara yang mantap, tapi sangat susah. Apa itu saudara-saudara? Duduk bersama, membicarakan persoalan dan akar pertengkaran itu. Tapi memang susahnya di sini. Kita harus mau untuk berkepala dingin. Kita harus mau untuk mengademkan suasana. Emosi tidak boleh tiba-tiba meloncat keluar. Dan masing-masing harus bergiliran untuk bicara, menceritakan persoalan dari versinya masing-masing, dan kita akan berusaha memahami persoalan itu dari sudut pandang lawan pertengkar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, arah percakapannya tentu bukanlah untuk mencari siapa yang salah benar, bukan untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Tidak, karena pasti kita masing-masing punya benarnya dan masing-masing juga punya salah. Tentu saudara-saudara, Anda pasti setuju dengan itu. Karena itu saya mau katakan, itu sesuatu yang lumrah. Bertengkar dalam rumah tangga itu sesuatu yang biasa saja, lazim. Yang penting bukanlah untuk menghindarkan rasa marah, melainkan bagaimana kita mengelola, mengatasi pertengkaran kita. Efesus berkata, Rasul Paulus, saudaraku, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada si iblis."
Maksudnya jelas, saudara. Jangan biarkan diri dikuasai emosi, dikuasai amarah, apalagi sampai dibawa tidur, dibawa mimpi. Marah yang dipendam, benci yang disimpan-simpan itu merusak kesehatan dan hati kita. Jantung kita bisa berubah ritmenya. Tensi kita akan naik turun, apalagi di zaman COVID sekarang ini. Dan akhirnya kita juga yang rugi. Karena itu, dari Nats ini saya tawarkan satu kunci yang sebenarnya jarang kita gunakan tapi efektif. Apa itu, saudara-saudara? Kerelaan masing-masing untuk berkata, "Ma, saya minta maaf. Pa, saya minta maaf." Itu kunci rahasianya. Bahkan sebenarnya saudara-saudara, saya tahu juga bahwa setiap rumah, setiap suami istri punya kunci rahasia masing-masing untuk mengatasi pertengkarannya. Karena itu saudara-saudara, silakan bertengkar. Tapi jangan bertengkar kalau tidak bisa mengatasi pertengkaranmu. Selamat pagi. Pakai kunci rahasia masing-masing. Tuhan memberkati kita dari tanah Jawa. Amin.